Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar nasional. Perkenalkan, nama saya Khairul Rofiah, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan dan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan pada kegiatan PPL tahap 2 yang berjudul Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar pada Pembelajaran Bahasa Inggris melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8A SMP Negeri 11 Tegal. Baik, langsung saja. Latar belakang. Dari mana saya ketahui motivasi rendah peserta didik di kelas 8A SMP Negeri 11 Tegal? Yaitu dari hasil-hasil kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu di sini ada 3 kegiatan. Pertama, dari data hasil asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Kemudian ada hasil observasi atau pengamatan. Dan yang terakhir, pengumpulan data pendukung. Nah, data pendukung ini saya kumpulkan itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan juga hasil observasi yang mengarahkan pada rendahnya motivasi peserta didik. Sehingga data pendukung yang saya kumpulkan berupa data absensi atau kehadiran peserta didik dan juga hasil belajar. Dari ketiga kegiatan ini didapatkan hanya ada 1 indikator saja dari 6 indikator motivasi yang disampaikan oleh salah satu teori, Hamzah B. Uno, dalam bukunya Teori Motivasi dan Pengukurannya pada tahun 2011. Apa saja ke-6 indikator ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kemudian dari hasil rendahnya motivasi belajar peserta didik ini ternyata berpengaruh atau berdampak pada hasil belajar mereka. Yang diketahui bahwa hanya ada sekitar 35% peserta didik yang mencapai KKM. Sedangkan ada persentase sebanyak 65% peserta didik atau sekitar 21 orang dari 31 ini yang belum mencapai nilai KKM. Nah, apakah betul ada kaitan antara motivasi belajar dan juga hasil belajar mereka? Nah, di sini saya dapatkan teori juga dari Biggs and Telfer pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa motivasi belajar pada siswa dapat menjadi lemah. Dan lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga mutu hasil belajar pun akan menjadi rendah. Nah, jelas ya dari teori ini disampaikan bahwa ada keterkaitan antara motivasi dan juga hasil belajar. Sehingga saya berkolaborasi dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan untuk mencari treatment terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat itu. Saya mengacu pada salah satu teori juga yang saya temukan, yaitu dari Trianto tahun 2010, yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, hendaknya guru mengubah model pembelajaran lama dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif progresif. Artinya apa? Jadi harus ada perubahan. Apa itu pembelajaran inovatif dan progresif? Yaitu pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mengandung unsur-unsur baru di dalamnya. Kemudian, ciri berikutnya adalah adanya kegiatan interaktif yang melibatkan peserta didik secara aktif dan ada kegiatan-kegiatan menarik di dalamnya, sehingga meningkatkan antusiasme dan juga semangat peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang saya anggap cukup tepat untuk mengatasi kasus atau permasalahan ini, yaitu adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction. Kenapa? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada kegiatan berupa pemetaan atau pengelompokan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar mereka. Dan pembelajaran yang lama itu sangat jarang dilakukan pengelompokan. Kalaupun ada pengelompokan pemetaan, itu dilakukan secara acak, tidak berdasar, begitu. Sehingga tujuan atau kebutuhan atau karakteristik peserta didik tidak terpenuhi. Saya menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana memanfaatkan media-media yang sangat
interaktif dan sangat menarik bagi peserta dalam mengikuti proses pembelajaran. Metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 2 siklus. Untuk settingnya di sini tempatnya yaitu di SMP Negeri 11 Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan waktunya di sini bulan Maret tepatnya hingga bulan Juni tahun 2023. Dan subjeknya di sini adalah peserta didik di kelas 8A. Prosedur, ada 4 prosedur atau 4 tahapan yang dilakukan. Itu adalah planning atau perencanaan, acting tindakan, observing pengamatan, dan juga reflecting atau refleksi. Kemudian alat yang digunakan yaitu ada lembar soal asesmen peserta didik, kemudian ada lembar rubrik, media refleksi, dan juga lembar pengamatan. Dan untuk tekniknya dilakukan secara tes dan non-tes. Nah, analisis datanya untuk memvalidasi penelitian itu menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil pembahasan pada tahapan prasiklus. Pertama ini ada tabel 3, tabel observasi motivasi belajar peserta didik prasiklus. Diketahui ada 6 indikator yang saya sampaikan. 6 indikator ini adalah dari teorinya Hamzah B. Uno tahun 2011 dalam bukunya Dari Motivasi dan Pengukurannya. Nah, di sini ada 6, apa saja? Pertama adalah keinginan berhasil, kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita, penghargaan belajar, kegiatan menarik, dan lingkungan yang kondusif. Nah, di sini diketahui dari hasil observasi atau pengamatan tahapan prasiklus, hanya ada 1 saja indikator, yaitu indikator semua siswa memiliki harapan dan cita-cita. Di sini ada salah satu bukti yang dilakukan melalui media Mentimeter. Bisa terlihat ya, begitulah respon dari peserta didik ketika diminta untuk refleksi pembelajaran pada akhir sesi. Dan yang tabel berikutnya adalah tabel hasil belajar peserta didik prasiklus. Ini ada 10 siswa yang mencapai nilai KKM, sedangkan 21 lainnya masih belum mencapai KKM. Ini selanjutnya hasil pembahasan siklus 1. Pada hasil ini adalah hasil yang dimana guru atau saya pribadi di sini telah melakukan tindakan berupa penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada hasil observasi motivasi belajar peserta didik pada siklus 1. Dinyatakan ternyata ada 5. Nah, ini cukup meningkat ya. Di sini bisa dilihat di sebelah kanan itu hasil refleksinya. Nah, itu cukup menyenangkan bagi mereka. Dan pada hasil belajarnya, hasil belajar peserta didik ini juga pada siklus 1 dinyatakan ada peningkatan 19 orang peserta didik yang mencapai nilai KKM. Sebaliknya hanya ada 12 orang atau sekitar 38%, 39% yang belum mencukupi mencapai nilai KKM. Di sini ada peningkatan yang cukup signifikan bagi hasil belajar peserta didik yang dipengaruhi juga dari motivasi mereka yang cukup tinggi. Siklus 2 ini dilihat pada tabel 7, observasi motivasi belajar peserta didik siklus 2. Menyatakan semua indikator motivasi belajar itu ada. Didukung juga dengan hasil refleksi. Di sini refleksinya juga menyenangkan, sangat menyenangkan, refleksinya cukup positif bagi mereka dan mereka merasa puas dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan juga hasil belajar peserta didik di kelas siklus 2 ini juga ada peningkatan. Hanya ada 3 orang saja atau 10% saja yang belum mencapai nilai KKM. Data kompensasinya di sini mulai dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Bisa dilihat ya untuk grafiknya itu naik, bahkan naiknya cukup signifikan. Kemudian untuk hasil belajar juga sama, ada kenaikan yang cukup signifikan juga. Ya, akhirnya pada kesimpulan ini adalah pertama, motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Inggris melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 8A di SMP Negeri 11 Tegal tahun pelajaran 2022 tahun 2023 meningkat. Yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar tadi pertama adalah motivasi yang meningkat dan hasil belajarnya di sini poin kedua juga ikut meningkat. Dan yang terakhir
Implementasi pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada uraian hasil penelitian ini dan prosedur penelitian sebagai urutan penerapan. Semoga penelitian tindakan kelas ini bermanfaat tidak hanya untuk pembelajaran bahasa Inggris, namun juga untuk semua mata pelajaran atau bidang studi di satuan pendidikan SMP bahkan SMA sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.